iman formal belum tentu menjadikan orang itu beriman secara hati, karena hati nggak ada yang tahu. Artinya boleh jadi hatinya orang itu musyrik, tampilannya mukmin. Seperti orang boleh jadi Syiah secara formal, tapi perilakunya anti terhadap seluruh ajaran dan perilaku para imamnya. Boleh jadi, sangat boleh jadi. Nah, itulah mengapa kita bisa simpulkan Islam KTP, ada juga Syiah KTP, ada juga mungkin Wahabi KTP. Wahabi KTP artinya sebenarnya dia tidak ada pilihan lain ya, karena dia itu di situ mau apa lagi ya jadi Wahabi. Jadi ada Muslim KTP, ada Syiah KTP, ada Wahabi KTP, ada mungkin juga pro perlawanan KTP karena memang hidupnya terpaksa jadi pro perlawanan karena nggak ada lagi. Dan lain-lainnya yang KTP juga gitu. Maksud saya kita juga harus tahu lah, nggak segitunya manusia itu, nggak sehitam putih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembahasan politik Timur Tengah, salah satu rubrik di channel ini yang kami rawat dari waktu ke waktu. Kita sudah lama tidak menghadirkan rubrik ini karena Ustadz Musa sempat melakukan perjalanan keluar kota dan sekarang beliau telah kembali bersama kami di Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua perkembangan yang menurut kami menarik di Timur Tengah. Pertama adalah hasil pemilu parlemen di Irak yang kalau tidak salah dilaksanakan 10 Oktober lalu ya, hari Minggu kalau tidak salah demikian. Hasilnya mulai muncul, hasil sementara meski sudah cukup konklusif sebenarnya, yang menunjukkan bahwa ulama yang cukup dikenal populis, yakni Muqtada Sadar, bloknya itu memenangi pemilu kali ini dengan mendapatkan kalau tidak salah lebih dari 70 kursi dari 300-an kursi di parlemen 329. Oke, yang kedua kita akan membahas juga tensi yang menegang antara Iran dengan Azerbaijan yang menyusul satu tahun yang lalu adalah konflik antara Azerbaijan dengan Armenia dalam konteks perebutan wilayah di Nagorno-Karabakh. Baik Ustaz, itu dua isu yang akan kita bahas. Selamat datang Ustaz di Jakarta kembali. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kita mulai dari persoalan pemilu Irak hasilnya. Meskipun kemenangan Muqtada dibilang tidak mengejutkan karena memang tahun 2018 juga dia leading juga, tapi pertambahan kursinya ini lumayan signifikan, plus rivalnya yang dianggap terkuat, yakni Hadi Al-Amiri, yaitu blok Hasad Sha'bi ya, kalau tidak salah, Al-Fatah, yang berjuang menghalau ISIS dari Irak, itu ternyata jeblok hasilnya. Ya. Mungkin antum bisa memberikan insight kepada para pemirsa soal hasil pemilu Irak kali ini. Ya, saya kira memang basis massa dari Muqtada Sadr ini kan bisa dianggap sebagai kelompok miskin perkotaan yang umumnya mereka militan, fanatik dan Muqtada Sadr mewarisi sebuah legacy dari keluarga Sadr, terutama dari ayahnya sendiri, Muhammad Sadiq Sadr, yang sejak tahun 90-an dikenal sebagai ulama karismatik yang menentang rezim Saddam, dan
hidup di lingkungan masyarakat miskin, di wilayah yang bisa disebut sekarang sebagai Sadr City atau kota Sadr, itu pinggiran ibu kota Baghdad yang dekat juga dengan pusara Imam Musa al-Kadhim atau wilayah yang disebut sebagai Kadhimiyah. Dan di Kadhimiyah ini kan pusara dari Imam Musa al-Kadhim dan cucunya Imam Muhammad al-Jawad. Nah, popularitas Muqtada kemudian juga bisa dikatakan menanjak pasca invasi atau pasca jatuhnya rezim Saddam oleh Amerika, karena retorika Muqtada sejak semula menolak kehadiran Amerika minimal secara militer di Irak. Lalu kemudian Muqtada ini bisa dianggap kalau di Indonesia ya sebagai seorang yang mewarisi sebuah nama besar orang tua dan keluarga. Dan biasanya kalau sudah di masyarakat tradisional, kalau sudah orang punya warisan nama seperti itu, tidak punya pertanggungjawaban atau apa yang secara teknis disebut akuntabilitas politik gitu ya. Banyak pemerhati politik Irak yang mengatakan dia suka berzigzag atau pelin-pelan dalam pilihan-pilihan politik ke luar negeri, terutama luar negeri. Tetapi kita melihat basis masanya tidak menyusut ya. Dan dari pemilu ke pemilu dia berhasil memenangkan suara itu. Artinya right or wrong is Muqtada is my leader gitu ya. Ya, jadi ada semacam di masyarakat tradisional, saya kira masyarakat timur pada umumnya itu kan ada anggapan bahwa saya percaya sama pemimpin saya apapun yang dia lakukan, meskipun rivalnya mengkritik dan barangkali juga oposisi terhadap dia juga membesar atau mengeras lah, kalau disebut membesar mungkin tidak bisa juga karena terbukti dari pemilu ke pemilu menunjukkan penyusutan ya, musuh-musuhnya atau rival-rivalnya. Dan menarik sebetulnya Muqtada ini kalau kita lihat dari segi sikap-sikap politiknya, misalnya dalam kaitannya dengan hubungan antara Irak dengan Arab Saudi, yang kebanyakan orang Syiah menganggap bahwa Arab Saudi ini musuh utama yang membantu ISIS, memfasilitasi kehadiran kelompok-kelompok takfiri dan juga memprovokasi masyarakat Sunni di Irak. Muqtada tampaknya justru mengulurkan tangan dan mau berhubungan dan berkomunikasi secara langsung dengan MBS Muhammad bin Salman. Kemudian juga apa yang disebut atau asumsi umum di masyarakat Irak bahwa Qatar juga bermain di Irak dan bermain secara mungkin kotor gitu, tetapi Muqtada tampaknya juga berhubungan dengan Qatar. Jadi Muqtada ini sebenarnya keluar dari mainstream politik Syiah di Irak, dan dia bisa dianggap sebagai tokoh yang punya basis massa yang fanatik, sehingga apapun yang dia lakukan tidak pernah dikoreksi oleh basis massanya, basis massa yang loyal, fanatik dan militan, karena umumnya mereka masyarakat bawah itu. Nah, yang menarik misalnya dalam kaitannya dengan pemilu ini, pada Juli 2021 kemarin itu Muqtada menolak dan mengatakan tidak akan ikut pemilu ini. Lalu dia merevisi pendapatnya, akhirnya pada Agustus menyatakan mau ikut pemilu dengan berbagai perubahan pada undang-undang pemilu dan undang-undang politik yang ada. Jadi maksud saya dia bisa itu melakukan manuver yang cukup tajam, dan kalau orang lain itu bisa gugur gitu. Karena basis massa dia basis massa tradisional yang itu loyalis, yang umumnya orang tidak terdidik lah ya barangkali, dia bisa tetap dianggap sebagai simbol pemimpin mereka. Ini yang menarik dari sosok Muqtada. Kita bisa lihat juga di berbagai tempat di kalangan masyarakat timur sosok politik seperti ini. Nah, di sisi lain kita melihat Hadi Al-Amiri yang tidak punya warisan orang tua, tidak punya keluarga, nama keluarga juga tidak punya, tetapi
orang mengidentikan dia dengan perjuangan Hashd Sya'bi dalam mengusir Daesh atau ISIS di Irak. Tetapi kemudian prestasi itu tidak bisa dia konversi menjadi kemenangan politik. Nah, ini fenomena yang menarik menurut saya. Jadi apakah Hadi Al-Amiri ini sedang dihukum oleh basis masanya karena menggunakan nama Hashd Sya'bi, ataukah karena memang Hashd Sya'bi ini tidak punya kepentingan politik sehingga mereka tidak memilih representasi politiknya. Dan ini membuka percakapan seperti itulah minimal di kalangan komunitas politik ya, di kalangan para pengamat politik. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang simbol dari Hashd Sya'bi membangun partai politik, membentuk partai politik, tetapi tidak mendapatkan dukungan yang seluas Hashd Sya'bi sendiri. Kalau Hashd Sya'bi kan sangat luas dukungan masyarakat. Hashd Sya'bi dalam pemilu kali ini tidak mengafiliasikan diri dengan Al-Fatah. Tampaknya begitu, karena kalau memang Hashd Sya'bi itu benar-benar mendukung dan menganggap Fatah ini sebagai representasinya, tentu Fatah akan berhasil mendulang suara besar. Tetapi kali ini kan justru merosot dibandingkan tahun 2018. Jadi di 2018 mereka dapat sekitar 38 kursi, sekarang justru dapat 14 kursi. Artinya penyusutannya cukup tajam. Ini boleh jadi ini bagian dari koreksi terhadap Hadi Al-Amiri dan Fatah secara keseluruhan, karena barangkali juga Hashd Sya'bi tidak merasa diwakili oleh partai ini, meskipun di media-media barat itu disebut gerakan atau partai yang terafiliasi dengan Hashd Sya'bi. Ya, Hadi Al-Amiri adalah ketua umum Hashd Sya'bi yang lama. Dan kemudian pada saat Hashd Sya'bi melakukan, kita bicara sejak tahun 2012, 13, 14 gitu ya, dia adalah orang yang memimpin gerakan militer itu, milisi, bukan milisi ya, paramiliter lah katakannya, atau tentara rakyat ya, seperti itu mungkin. Hashd Sya'bi itu kan lebih mirip sebagai tentara rakyat. Nah, dia yang memobilisasi, kemudian tampil di media, merepresentasikan Hashd Sya'bi, kemudian terjun juga di lapangan, tetapi dia tidak berhasil mengkonversi popularitas Hashd Sya'bi untuk kepentingan partai politiknya. Karena Hashd Sya'bi ini kan sebenarnya simbolnya adalah Abu Mahdi Al-Muhandis, dan kita tahu Abu Mahdi Al-Muhandis simbol dari Hashd Sya'bi hingga beliau gugur sebagai syahid dalam satu pesawat dengan Qasim Sulaimani. Artinya dia dan Abu Mahdi Al-Muhandis tidak pernah masuk politik gitu, tidak pernah masuk ke dalam dunia politik. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan adalah orang yang di Hashd Sya'bi kemudian terjun ke politik atau membentuk partai politik tidak berhasil menuai atau mengambil kepercayaan Hashd Sya'bi untuk mendukung partai politiknya. Ini berarti kasusnya berbeda dengan Hizbullah kan. Kalau sebuah kelompok yang mendapatkan kredit dari hasil perjuangan mereka mengusir musuh, biasanya secara politik mampu diterjemahkan menjadi kemenangan politik seperti Hizbullah di Lebanon misalkan. Dan kita tahu di Irak itu kan kredit terbesar pengusiran ISIS itu kan disematkan kepada Hashd Sya'bi. Benar, ini memang berbeda kasusnya dengan Hizbullah dalam banyak hal. Pertama, Hashd Sya'bi itu sendiri mewakili berbagai kelompok. Dia bukan satu kelompok, artinya kelompok Hashd Sya'bi itu banyak afiliasi politiknya, banyak mendukungnya. Hadi Al-Amiri ini salah satu dari faksi itu. Meskipun kemudian karena senioritasnya, karena pengalaman dia di bidang militer, karena dia sebelumnya kan sejak zaman era perang Iran-Irak kan, Hadi Al-Amiri ini dulu orang Irak yang berdiri bersama Iran untuk melawan Saddam di sebuah divisi namanya Failat Badr, Brigade Badr. Dan di Brigade Badr Hadi Al-Amiri
memupuk pengalaman lapangan, militer, intelijen, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ketika terjadi serangan Daesh atau ISIS kepada Irak pada 2012 dan berpuncak pada 2014 dan Hashd Sha'bi diumumkan, otomatis dia menjadi pemimpinnya karena latar belakang militer yang dia atau pengalaman militer yang dia miliki ketika dia bersama Iran melawan Saddam di era tahun 80-an. Tetapi kita jangan lupa simbol pimpinan itu tadi secara formal, tetapi secara substansial yang mengambil kredit terbesar dari Hashd Sha'bi. Dan yang sebenarnya lebih populer itu Abu Mahdi al-Muhandis yang kemudian gugur itu. Dan Abu Mahdi al-Muhandis tidak pernah menyatakan dukungan politik kepada Hadi al-Amiri, juga tidak pernah mengikatkan diri dalam partai Hadi al-Amiri atau Fatah ini. Dan juga Hadi al-Amiri sendiri juga tidak berhasil mengkonversi popularitas Hashd Sha'bi untuk kepentingan dirinya. Dan ini terbukti, dan kali ini lebih parah daripada pemilu 2018. Bagaimana dengan pandangan antum dengan analisis yang mengatakan bahwa sentimen anti Iran itu membuat perolehan kubu Hadi al-Amiri itu sangat rendah kali ini, karena kan demo-demo 2019 itu kan ada nuansa anti Iran. Jadi ada analisis seperti itu. Saya kira masyarakat Irak anti kepada siapa saja yang gagal dan tidak berhasil menjalankan agenda-agenda atau janji-janji politiknya. Apakah orang atau kelompok yang tidak berhasil ini diafiliasikan di media dengan Iran ataupun tidak? Sebenarnya itu risiko gitu. Nggak mungkin lah Iran mengatakan enggak, saya tidak dekat dengan Hadi al-Amiri, saya tidak dekat dengan ini. Ya, ketika orang atau media mengatakan Hadi al-Amiri dekat dengan Iran, Nuri al-Maliki dekat dengan Nuri al-Maliki dekat dengan Iran, ini dekat dengan Iran, sementara ini tidak, ya Iran tidak bisa bilang tidak, saya tidak dekat, ya tidak bisa, ya diam aja. Paling ya secara normatif Iran akan bilang kita dekat dengan semua masyarakat Iran, dan itu statement yang muncul. Oleh sebab itu kita lihat misalnya hasil pemilu ini, Iran kan menyambut aja, menyambut kemenangan siapa saja yang menang, termasuk juga Muqtada Sadr disambut. Tetapi kita afiliasi atau penghubungan antara Iran dengan kelompoknya Hadi al-Amiri, kelompoknya Ammar al-Hakim yang kali ini juga mendapatkan kursi paling parah dibandingkan sebelumnya, kalau tidak salah cuma 5 kursi, itu kan datang dari periode sebelumnya. Mereka ini kan orang-orang yang hidup di Iran pada saat Saddam berkuasa. Kemudian bukan hanya hidup di Iran, tetapi juga melakukan bersama-sama dengan tentunya Pasdaran dan tentara Iran melakukan perang melawan negaranya sendiri. Nah, dan ini berbeda dengan Muqtada yang sama sekali tidak terafiliasi dengan Iran, tidak pernah, keluarganya tidak pernah, relatif tidak ada yang tinggal di Iran, dan punya basisnya sendiri di Irak. Ketika Saddam berkuasa pun dia menderita kekejian dan kekejaman Saddam di Irak, dan mereka tidak pernah hijrah ke Iran dan tidak punya hubungan historis dengan Iran. Tapi apa pendapat Muqtada sendiri atau posisi politik Muqtada sendiri terhadap Iran? Ya itu tadi saya bilang, Muqtada ini figur enigmatik yang susah kita mau bilang ini orang maunya apa, dan bahasanya seringkali tidak bisa jelas. Dan sebetulnya banyak juga pengamat yang mengatakan ya Muqtada ini seorang figur enigmatik yang kalau ngomong tidak pernah, ya tidak pernah jelas, bahasanya juga tidak pernah clear ya. Apalagi dia kan termasuk menurut saya tokoh politik yang nyaris komunikasi politiknya itu buruk ya. Kita susah memahami, dan sampai ada joke di kalangan para pengamat politik Irak bahwa Muqtada ini kalau memberikan wawancara itu ngomongnya seenaknya dan tidak tertib, tidak ada kejelasan, ya bahasa Arabnya atau bahasa Arabnya juga sangat awam ya, sangat apa kira-kira bahasa pasar lah gitu ya.
tidak menunjukkan dirinya itu elit, punya prestasi intelektual. Ini mirip-mirip sama beberapa figur yang kita kenal di Indonesia lah. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Tapi karena itu tadi orang tuanya ini ulama besar yang berjuang melawan Saddam dan menderita karena itu sampai kemudian syahid. Begitu juga dengan kakaknya seperti itu, dan juga pamannya seperti banyak itu. dari keluarganya. Nah, banyak dari keluarganya yang tidak kemana-mana, tetap di Irak menghadapi brutalitas rezim Saddam. Akhirnya dia mendapatkan simpati. Yang lain yang hijrah ke Iran itu dianggap sebagai pro Iran atau anak buah Iran. Dan ini anak buah Iran ini belum tentu juga secara khusus dibantu oleh Iran. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi mereka ini secara politik di Irak mengalami kemunduran. Ini kalau kita lihat secara fenomena aja ya, secara kasat mata. Jadi ada kemunduran yang cukup serius dari kelompok-kelompok yang diafiliasikan dengan Iran. Itu faktanya seperti itu. Oke, ada kalau kita bicara politik di Irak, khususnya di kalangan Syiah, itu mau tidak mau, meskipun ini berbeda dengan Iran, karena di Iran kan salah satu marja taklidnya adalah pemimpin politik. Nah, tapi di Irak ini ada satu figur besar, salah satu marja taklid, marjanya yang meskipun tidak berpolitik tapi menjadi semacam semacam vokal point dari berbagai perbedaan yang ada di Irak. Ya, terutama di kalangan Syiah. Nah ini, jadi judul kita ini kan Syiah versus Syiah. Jadi rivalitas kelompok-kelompok Syiah di Irak secara politik itu menunjukkan bahwa memang pilihan politik masyarakat Syiah Irak itu tidak monolitik, tidak satu blok, jelas kalau itu. Bloknya sangat banyak, dan kemudian dalam pemilu 2021 ini makin mempertegas bahwa mereka terpecah-pecah secara politik. Tetapi kemudian kita bisa melihat sosok seorang seperti Ayatullah Said Ali Sistani ini tetap sentral. Jadi mentransendensikan dirinya, mampu mengatasi rivalitas politik, faksi-faksi politik Syiah, dan tetap menjadi figur sentral. Dan tidak ada orang yang bisa menggugat sentralitas figur ini. Tidak ada yang bisa menggugat otoritasnya, tidak ada yang bisa menggugat di bawahnya, tidak ada yang bisa menggugat pendapat-pendapatnya, sikapnya. Nah, bagaimana dia bisa menempatkan itu? Saya kira itu karena tradisi ulama Syiah sejak ribuan tahun, juga tradisi Ahlul Bait secara keseluruhan itu memang berbicara pada tingkat politik adiluhum, artinya high politik, selalu politik yang bersifat umum. Jadi bukan politik praktis yang elektoral, yang partisan, yang komunal, yang sepihak gitu. Saya kira itu tradisi Ahlul Bait dan tradisi ulama Syiah sejak ribuan tahun. Dan Ayatullah Said Ali Sistani mampu menjadikan dirinya itu sebagai vokal point tadi. Jadi semua orang merujuk kepada dia dan meminjam namanya dan memakai namanya untuk kepentingan politiknya. Termasuk Muqtada. Termasuk Muqtada dari sisi bahwa Muqtada itu tidak akan pernah berhadapan langsung dengan. Nah, meski media berusaha untuk membenturkan, Muqtada juga tahu diri bahwa ini bukan sesuatu yang tepat gitu. Muqtada mewarisi orang tua yang karismatik, ulama besar juga. Tetapi hari ini, saat ini untuk Irak yang seperti ini, dia tidak punya power untuk berhadapan-hadapan dengan Said Ali Sistani, sama sekali tidak pada tempatnya, dan dia tahu diri, dan saya kira tidak pernah dia secara khusus melanggar aturan atau perintah, malah seringkali justru mengatakan bahwa dia mengikuti marja'iyah, istilahnya kan itu marja'iyah Syiah atau marja'iyah Iraqiyah atau otoritas agama Irak. Di situ dia tidak pernah bermanuver gitu. Jadi kalau saya boleh menggambarkan, meskipun dengan segala macam perbedaannya, tentu para penggemar Gus Dur pasti akan mengetahui perbedaan antara sosok Muqtada dengan Gus Dur. Tapi seperti itu kan, Gus Dur tidak pernah itu melawan titah Kiai Khos misalnya, selalu kan itu
Jadi mampu memainkan itu juga. Gitu. Jadi dia juga mampu memainkan, dia tahu lah bahwa sosok Ayatullah Sistani, Said Ali Sistani ini jauh lebih besar daripada urusan politik saat, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa oh kali ini saya mau lawan. Nah, kenapa? Karena Muqtada itu dari segi otoritas keagamaan masih jauh di bawah level itu. Dia belum mustahid apa sudah? Ya belum. Dan mustahid itu kan masih panjang ceritanya untuk jadi marja. Jadi setelah mustahid pun masih perjalanannya panjang untuk jadi marja. Tidak semua mustahid terus kemudian bisa jadi marja, terlalu kalau mustahid itu kan jumlahnya ribuan, memang marja kan bisa dihitung jari. Apalagi ini marja a'la, artinya marja pun nggak sebesar Ayatullah Ali Sistani. Di Irak ada beberapa marja kita kenal, misalnya ada Bashir Najafi, ada yang baru saja meninggal, Abdul Sa'id ya, Al-Hakim, ada beberapa yang lain, Fayyad, dan beberapa lain yang menyatakan dirinya marja. Kalau nggak salah juga sekarang orang seperti Syekh Muhammad Sanad juga mengatakan dirinya marja. Beberapa marja ini tidak bisa se-level itu. Nah, ini saya kira ini yang sebenarnya kalau kita boleh mengatakan bahwa masyarakat Irak berhasil melakukan sekularisme yang positif. Kalau boleh, meskipun istilah sekularisme pasti salah, pasti. Makanya saya kasih garis bawah. Yang membedakan antara otoritas agama dengan otoritas politik atau kekuasaan agama, ya, katakan wewenang keagamaan dengan wewenang politik. Nah, ini saya kira di sini jadi terlihat jelas gitu bahwa ini urusan politik, kamu ya bicara politik. Dan Ayatullah Ali Sistani juga ketika berbicara politik, high politik selalu bicara tentang prinsip moral politik. Nah, moral politik tentang pentingnya melayani rakyat, pentingnya bekerja secara profesional, pentingnya orang jujur, pentingnya orang akuntabel, pentingnya pejabat itu tidak dipilih berulang-ulang hanya karena afiliasi madhab. Ini diingatkan oleh Ayatullah Ali Sistani, jangan memilih orang karena madhabnya, jangan memilih orang karena money politics, jangan memilih orang yang sudah jelas sebelumnya gagal. Jadi beberapa, kalau saya lihat di websitenya Ayatullah Sistani itu jelas arahan dia untuk para pemilih itu adalah yang kita sebut sebagai high politics atau moral politik. Dalam berpolitik Anda harus memilih orang profesional. Dalam berpolitik Anda jangan memilih orang karena mazhabnya. Dalam berpolitik Anda juga harus tahu jangan memilih orang yang membayar Anda secara murah. Dalam politik Anda jangan menggunakan afiliasi sektarian, afiliasi tribal, afiliasi daerah dan lain sebagainya. Itu dia berikan guidelines atau arahan seperti itu, dan itu saya kira menunjukkan bahwa dia tidak bermain di wilayah politik praktis. Demikian juga Ayatullah Ali Sistani berulang-ulang mengatakan bahwa dia tidak punya hubungan dengan siapapun. Bahkan di websitenya dia mengatakan bahwa siapa saja yang menggunakan nama dia untuk urusan politik, maka orang itu harus dihukum dengan tidak dipilih. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini ada garis red line yang jelas ya, garis merah yang jelas. Yang menurut saya garis-garis merah inilah yang menyebabkan di satu sisi wibawa dan otoritas Ayatullah Ali Sistani tetap tinggi, tetapi di sisi lain faksi-faksi Syiah itu terpecah-pecah dan ada yang naik, ada yang turun, ada yang nyungsep dan lain sebagainya. Jadi ini tidak berkaitan. Nah, ini saya kira ini luar biasa. Ini kebijaksanaan, kearifan yang luar biasa. Tidak bisa kita temukan di banyak tokoh agama. Seringkali tokoh agama itu justru memanfaatkan kedudukan keagamaannya, otoritas keagamaannya untuk mengambil keuntungan politik. Saya kira ini menjadi teladan. Apa yang Ayatullah Ali Sistani lakukan ini adalah teladan yang baik. Nah, sementara di Hizbullah atau di kasus Libanon, persoalannya lain lagi. Pertama, tidak ada Ayatullah Ali Sistaninya. Jadi Ayatullah Ali Sistaninya itu terkerucut ke dalam sosok seorang yang bernama Said Hasan Nasrullah, yang dia sekaligus juga ketua partai politik. Jadi di sini masyarakat Syiah di Libanon jadi lebih solid. Nah, dan saya kira rivalitas antara dan Hizbullah berhasil menanggulangi atau meredakan rivalitas antara Amal dengan Hizbullah yang terjadi pada era 90-an itu sudah sekarang nyaris
menjadi suatu harmoni yang luar biasa. Sementara di Irak tidak terjadi. Kenapa? Kalau saya boleh memberikan pendapat, karena mereka ini justru mau memanfaatkan mayoritasnya. Kalau di kasus Lebanon tidak, mereka paham persoalan itu jangan mengeksploitasi angka dan jumlah itu kecil nanti, karena permainan politik itu kadang-kadang tidak berhubungan dengan angka, berhubungan dengan persoalan-persoalan lain. Ada politik ini dunia lain, politik ini alam lain. Memanfaatkan angka dan merasa bahwa diri ini besar, kemudian menunjukkan simbol-simbol sektarian, ini justru bisa menyebabkan Anda hancur. Kenapa? Karena arahan dari otoritas sentral Syiah justru jangan pakai simbol-simbol keagamaan, jangan pakai simbol-simbol kesyiahan. Nah, ini saya kira di sini keseimbangan yang diberikan oleh Ayatullah Sistani. Terakhir soal Irak, bagaimana antum melihat hasil pemilu kali ini dalam konteks hubungan Irak dengan Amerika Serikat? Nah, ini tricky, pertanyaan yang sulit dijawab secara khusus ya. Karena apa? Tadi itu saya bilang bahwa suara yang anti Amerika ini sebenarnya secara keseluruhan tidak menyusut, ya, karena tentu juga anti Amerika. Tetapi kan persoalannya bagaimana jadi dari retorika, kan ini kita bicara politik, Pak, dari retorika kemudian dijadikan sebagai kebijakan, dan kebijakan itu dijadikan sebagai tata laksana, ini sudah panjang, bukan cuman retorika. Anda menurunkan retorika itu ke dalam kebijakan, kemudian dari kebijakan itu jadi sebuah pelaksanaan, juklaknya bagaimana? Devil is in the detail. Nah, ini yang saya khawatir putar-putar di sini ini bisa muter. Nah, masuk angin. Ya, dan ini berbeda, Pak, dengan ketika Ayatullah Sistani langsung turun untuk melawan ISIS. Itu langsung efeknya kelihatan. ISIS itu jadi lemah. Nah, mengapa Ayatullah Sistani tidak langsung menurunkan retorika anti Amerika sampai menjadi sebuah katakanlah instruksi yang jelas? Itu pertimbangannya macam-macam. Karena masyarakatnya sendiri nggak siap, karena pemerintahannya nggak siap, karena kalau Amerika melakukan suatu aksi tertentu di Irak bisa jadi masyarakat yang jadi korban secara keseluruhan. Karena kita tahu juga kelihatannya kalau dari hasil pemilu sekarang ini kan misalnya kelompok Kurdi juga bersatu, ya kan, ada kelompok Syiah yang pro Amerika juga merger dengan kelompok yang katanya pro Iran seperti Ammar al-Hakim ini. Ammar al-Hakim yang dianggap sebagai pro Iran sekarang merger dengan Haidar Abadi. Haidar Abadi yang sebelumnya sempat jadi perdana menteri, dianggap sebagai pro Amerika atau minimal pro Inggris. Makanya banyak yang bilang bahwa pemilu kali ini adalah hasil otak-atik dari Inggris, dari intelijen Inggris ketimbang permainan Amerika di Irak. Jadi di sini kelihatan sekali tangan Inggris yang bermain, karena Inggris ini kan halus kalau memecah belah dan sudah pengalaman lama sebagai imperium, ya. Apalagi urusan Timur Tengah dan Irak secara khusus itu dia bisa mengkontaminasi lebih daripada Amerika. Kalau Amerika mungkin cenderung lebih cowboy, kalau Inggris kan bisa lebih diplomasi, dan tampaknya ini yang terjadi ini scattering of Syiah political voice ini, atau tercecernya suara Syiah kali ini hasil otak-atik atau hasil ramuan Inggris. Ada yang berpendapat seperti itu, dan saya kira itu absah juga. Gitu. Ya. Baik, saat kita masuk ke persoalan Iran versus Azerbaijan. Ya. Kita tahu sepekan terakhir ada ketegangan di perbatasan Iran dan Azerbaijan. Iran menggelar latihan perang, dan sebelumnya Azerbaijan juga melontarkan retorika yang menyerang terhadap Iran, termasuk juga penutupan masjid-masjid yang terafiliasi dengan Ayatullah Ali Khamenei, kalau saya tidak salah. Nah, ini yang menarik juga, Iran dan Azerbaijan itu pertama kan
Azerbaijan dulunya itu adalah wilayah Imperium Persia. Ya. Dan sekarang juga sebagian warga Iran, Mayoritas warga Azerbaijan. Ya bukan, maksud saya ada etnis Azeri di Iran. Betul. Di Iran masih ada etnis Azeri, dia warga Iran tapi etnis Azeri. Ya. Dan yang penting lagi adalah kedua negeri ini mayoritas penduduknya semazhab. Ya, betul. Tapi lagi-lagi seperti halnya di Irak, ada kenyataan yang tampak di hadapan kita adalah bahwa semazhab pun belum tentu satu kubu, satu tim gitu kan, bahkan berkonflik gitu kan, bahkan tegang. Ya. Nah, bagaimana soal Iran dan Azerbaijan? Ya, jadi untuk menjawab secara umum, memang ada stereotip seolah-olah bahwa orang Syiah itu pasti punya pilihan politik yang sama. Saya kira itu jadul dan tidak ilmiah dan tidak valid. Lapangan dan fakta dan sejarah sangat bertolak belakang dengan asumsi itu stereotip yang dibangun untuk menganggap bahwa orang Syiah ini pada umumnya ya domba-domba yang tidak punya pilihan politik yang berbeda-beda, atau orang Syiah ini ya, klaim malaikat dan semuanya sama seperti Imam Khomeini dan itu Sistani. Ini juga omong kosong yang perlu kita bantah dan kita tolak, karena kenyataannya madhab itu kan identitas formal. Orang disebut bermadhab Syiah, kenapa? Sholatnya lurus, nyebutnya ya Husain, ya Ali, kemudian dia pergi ke Karbala, atau kalau hari Asyura dia rayakan, hari Arba'in dia rayakan. Ini kan semuanya tampak luarnya, kan hal-hal yang sifatnya kasat mata, tapi kualitas moral orang Syiah beda-beda, kualitas intelektual orang Syiah beda-beda, pilihan politik mereka juga beda-beda. Dan ini terbukti di Timur Tengah. Rivalitas politik antar Syiah ini terbukti di Timur Tengah. Dalam kasus Iran versus Azerbaijan lebih tampak lagi dengan jelas, karena sejak semula Azerbaijan ini memilih poros yang berlawanan dengan poros perlawanan yang dibangun oleh Iran dan diperkuat oleh Iran. Karena Azerbaijan menjalin hubungan yang baik dengan Israel, Azerbaijan juga berhubungan baik dengan Amerika tentu sejak sebelum itu, tapi secara khusus dengan Israel. Dan itu mengakibatkan bahwa Iran punya sensitivitas terhadap Azerbaijan ini, karena pilihannya untuk berafiliasi dengan poros Israel. Dan dalam kasus Nagorno-Karabakh yang terjadi belakangan, Iran itu terlihat sebagai berpihak kepada Armenia, ya, karena di Nagorno-Karabakh Iran menganggap bahwa klaim, jadi begini, ada yang mengira bahwa Iran membela mati-matian Armenia. Saya kira itu juga tidak benar. Yang benar adalah Iran tidak ingin Azerbaijan itu menduduki atau merebut kembali Nagorno-Karabakh dengan militer. Tapi kemudian karena sudah menang, artinya tahun 2020 kemarin, Nagorno-Karabakh berhasil dicaplok kembali atau duduki oleh militer Azerbaijan, ya klaim itu secara de facto menjadi tidak berfungsi. Jadi ibaratnya ada sengketa tanah, terus kemudian ada penguasaan fisik. Sudah, yang menguasai fisik ini kemudian punya kekuatan yang berbeda. Iran kemudian ya sudahlah, mengakui aja gitu ya. Kemenangan itu. Tapi karena Iran dulu tidak mendukung pilihan militer Azerbaijan, Azerbaijan dan Iran ini sebetulnya sejak dulu sudah tegang, hubungannya tidak bagus. Justru Iran sama Armenia yang jadi bagus, karena Armenia menginginkan negosiasi, minimal dapat sekian kan gitu. Tapi karena Armenia sekarang ini kalah dalam perebutan militer terhadap Nagorno-Karabakh, akhirnya sekarang Armenia juga tidak perlu lagi dukungan Iran. Jadi Iran ini sebenarnya ditinggalkan oleh temannya sendiri juga, Armenia. Artinya Armenia bukan lagi tidak bersahabat, tapi sudah tidak memerlukan Iran lagi. Dari segi apa? Kan sebenarnya selama ini Armenia itu mendapatkan supply dari Iran, ya, mulai dari common commodities, ya, komoditas umum biasa, ataupun
minyak dan migasnya. Dan itu menyebabkan sekarang susah transportasi dari Iran ke Armenia. Kalau tidak salah awal dari pemicu ketegangan belakangan ini antara Iran dengan Azerbaijan adalah karena truk-truk Iran itu di stop dan supirnya ditahan, disekap, disandra oleh Azerbaijan. Dan itu kalau tidak salah Juli, kejadiannya Juli atau Agustus atau akhir Juli atau awal Agustus, saya lupa persisnya. Itu yang mengakibatkan kemudian Iran bereaksi keras dan melontarkan retorika yang cukup tajam terhadap Azerbaijan, dan jangan bermain-main lah, kurang lebih begitu. Itu yang kedua. Jadi sebab pertama tentu karena Azerbaijan punya hubungan dekat dengan Israel, dan dalam perebutan militer yang terjadi antara Armenia dengan Azerbaijan, Azerbaijan itu menggunakan peralatan tempur Israel, bahkan menggunakan drone-drone kamikaze yang milik Israel itu, drone kamikaze. Intelijen Israel juga membantu Azerbaijan. Jadi semacam pos terluar Israel. Nah itu yang paling dekat dengan Iran. Nah itu yang menyebabkan Iran kemudian sensitif dengan Azerbaijan. Di samping juga Azerbaijan juga nggak suka sama Iran dari sejak awal karena tidak mendukung Azerbaijan untuk merebut kembali secara militer. Secara militer. Tidak mendukung upaya Azerbaijan untuk mengambil alih Nagorno-Karabakh secara militer. Sementara Iran bukan mengatakan bahwa klaim Armenia itu sah, enggak juga, tapi mau diselesaikan dengan negosiasi, dengan politik dan sebagainya. Nah, ini sudah menimbulkan ketidaksukaan Azerbaijan. Ditambah lagi 2020 Azerbaijan melakukan perebutan ofensi militer dan berhasil menduduki. Azerbaijan sekarang merasa tidak perlu lagi dengan Iran, tidak perlu makin dekat sama Israel. Makin dekat dengan Israel karena yang membantu Israel, kan gitu. Nah, sensitivitas Iran makin tinggi lagi. Ditambah lagi kasus penyekapan dan penyanderaan sejumlah supir truk yang mengangkut barang dari Iran ke Armenia. Nah, ditambah lagi pada awal ini sekarang September ya, awal bulan lalu, ini sekarang Oktober, awal bulan September itu ada latihan militer antara Azerbaijan, Israel dengan Turki di Baku. Kalau tidak salah juga dengan Pakistan ya, kalau nggak salah Pakistan juga ikut di situ. Ya. Jadi sudah ada lebih dulu latihan militer Azerbaijan dengan Israel. Nah, itulah yang mengakibatkan sekarang Iran melakukan latihan militer dan manuver militer cukup serius dan mungkin terbesar di wilayah perbatasan antara Iran dengan Azerbaijan. Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa eskalasi meningkat, ya, tensi meningkat. Nah, tapi kalau untuk sampai perang belum tentu ya. Saya kecil kemudian. Saya kira yang saya khawatir itu sebenarnya tangan Israel dalam kasus ini, karena Israel kan berharap Iran itu dilumpuhkan dengan berbagai perang, ya, perang di perbatasan sini, perang di perbatasan sana, dan ada juga Kurdistan beberapa waktu yang lalu Iran diserang oleh milisi Kurdistan meskipun berhasil dilumpuhkan. Tapi kan kalau di perbatasannya tidak aman, selama ini Azerbaijan dengan Iran ini aman-aman saja, kemudian sekarang Azerbaijan menjadi ancaman, ini kan tentu sesuatu yang serius buat Iran, tidak bisa dianggap remeh, dan kita perlu melihat apakah Azerbaijan itu cukup bodoh untuk bisa digiring sampai kepada peperangan dengan Iran. Padahal Azerbaijan bisa dikatakan sudah mendapatkan klaimnya, ya, Nagorno-Karabakh sudah berhasil dia kuasai. Tentu dari sisi kepentingan domestik dan nasional, Azerbaijan tidak punya kepentingan untuk berperang dengan Iran. Tapi barangkali kan elitnya punya pikiran lain. Nah, ini pasti akan menjadi pertimbangan kalau benar-benar sangat krusial dan tricky ya persoalan ini bagi Iran. Ya, di samping juga intelijen Azerbaijan menuduh adanya kelompok-kelompok milisi Syiah pro Iran yang muncul di Azerbaijan. Boleh jadi ini kan false flag kalau istilahnya, ya, operasi pedusta untuk menimbulkan sebuah kasus sehingga Azerbaijan punya klaim moral untuk menyerang Iran atau apa.
atau minimal membuat kekacauan dan kegaduhan. Dan juga perilaku Azerbaijan yang menampung sejumlah teroris dari teroris saya ISIS. baca juga bahwa ketika perang, ketika agresi terhadap atau ofensif terhadap Nagorno-Karabakh, salah satu elemen dalam pasukan Azerbaijan adalah kombatan-kombatan dari Suriah, dari Idlib yang dibawa oleh Turki ke sana. Jadi ini sebenarnya menarik. Di sini mungkin sebagian orang harus tahu bahwa Turki ini sejak zaman dulu, sejak zaman Utsmani ya. Utsmani kan menjadi kerajaan Sunni lah, katakannya dinasti Sunni dan versus Safawi dinasti Syiah kan gitu. Sebenarnya jadi Azerbaijan dulu bersama Iran. Nah, di bawah naungan Safawi yang Syiah. Suriah di bawah Utsmani, dinasti Utsmani dalam naungan dinasti Sunni. Sekarang persoalannya kembali, Suriah terafiliasi dengan poros perlawanan Iran ya. Notabene Syiah. Azerbaijan yang Syiah terafiliasi dengan poros Turki. Notabene Sunni. Jadi ini menarik. Jadi ya menarik. Kembali ke pernyataan antum tadi di awal, kita tidak bisa menghakimi pilihan politik itu identik dengan mazhab. Kan kadang ada orang bahkan di negeri kita sendiri, saya tidak ingin menyebutkan secara detail, tapi kan ada orang menganggap mazhab anu milihnya dia, milihnya A. Ya. Mazhab ini milihnya B. Betul. Nah, itu kan tidak bisa seperti itu. Sama sekali pilihan-pilihan politik tidak bisa diidentikan dengan status kemazhaban. Jelas bahwa seperti tadi saya katakan, mazhab itu kan parameternya formal, ya, parameternya terlihat. Siapa orang yang bisa melihat takwa orangnya? Nggak ada. Maksud ketika Imam Ali berwasiat bahwa Syiahku adalah orang yang bertakwa, orang yang wara, orang yang zuhud, semua mau nilainya pakai apa? Orang yang ikhlas dinilainya pakai apa? Maka dicetuskan sebuah parameter formal. Orang Syiah sholatnya begini, baca sholawat setelah ini, pakai turban. Kesyiahan itu diformalisasi. Hakikatnya orang ini bisa jadi hatinya Yazid, wallahu a'lam, kita nggak tahu, dan terbukti yang teriak-teriak ya Husain kebanyakan juga orang yang akhirnya membunuh Imam Husain sendiri, seperti kata Murtada Mutahhari dalam bukunya tentang Asyura. Artinya kita memang mau tidak mau punya parameter formal, tetapi parameter formal tidak bisa kemudian digeneralisasi menjadi pilihan politik orang, menjadi kualitas moral orang, kualitas intelektual orang. Karena dia Syiah maka pasti dia ngerti filsafat, logis, rasional. Siapa bilang? Terlalu banyak orang Syiah yang juga tahayul misalnya. Karena dia Wahabi pasti dia membenci Ahlul Bait. Siapa bilang? Tidak seperti itu juga. Karena dia ini tinggal di Saudi pasti dia cinta sama Muhammad bin Salman. Karena warga negara Saudi juga banyak yang oposisi. Jadi tidak boleh ada suatu pengidentikan antara yang terlihat dengan pilihan-pilihan yang tidak bisa terlihat. Politik itu the art of possibilities. Orang bilang politik itu adalah seni kemungkinan. Berpolitik ya wallahu a'lam, ini besok hari begini, besok, karena tergantung fakta-fakta yang terkumpul, situasi baru ya, politik baru, sikap baru dan lain sebagainya. Di balik identitas formal itu ada berjuta-juta keragaman, individualitas, ya, variabel. Jadi gini, kalau saya menyimpulkan, mazhab itu kita definisikan secara formal, dan formal itu pakem, baku. Formalnya begini, pakem dia baku. Kalau dia tidak begini berarti dia bukan Syiah. Ukuran formal fisik fenomenanya harus ada. Tetapi apakah orang yang punya spesifikasi formal ini pasti dia seperti Abu Dhar? Waduh, ya jangan. Atau spesifikasi formal ini berarti sama seperti Murtada Mutahhari? Wah ampun lah ya, tidaklah, pasti itu enggak. Apakah orang yang punya spesifikasi formal seperti ini pasti pilihannya seperti Iran politiknya?
pasti tidak dan terbukti tidak. Azerbaijan Contohnya. Kemudian spesifikasi ini adalah mazhab Sunni, bahkan mungkin mazhab Sunni yang keras seperti Hamas. Sujudnya begini, nggak pakai kunut. Ini spesifikasi formal nih. Formal mazhabnya begini. Apakah dia pasti Zionis? Waduh, ya jangan dong. Ya enggak, buktinya dia melawan, dia berkorban, dia. Jadi tidak boleh ada penyatuan seperti itu, dan itu pengkhianatan terhadap mazhab di satu sisi. Ada juga kezaliman terhadap orang juga, penghakiman terhadap orang juga ya tidak adil. Pada akhirnya orang yang melakukan seperti itu melakukan ketidakadilan. Jadi itulah pentingnya kita memahami bergaul, memahami satu demi satu ya, tidak melihat dari jauh dan juga melihat adanya detail individu yang berbeda, individualitas, dan juga melihat secara lebih menyeluruh masalah gitu ya. Tidak boleh melakukan generalisasi dari awal. Misalnya kita bilang etnik A, berat orang etnik A ini kasar, suka cewek, suka kawin. Ya, ini generalisasi ini kita sering temukan karena kita kebiasaan orang yang malas, lebih enak menghakimi ya, dan kebiasaan orang yang malas untuk menyelidiki lebih jauh. Jadi ada joke lah ya, lelucon misalnya di kalangan orang-orang Hadramut atau Hadarim itu, bangsa yang seperti ini orangnya, yang seperti ini, atau yang namanya bangsanya ini biasanya begini. Penghakiman terhadap orang ini dapat bangsa tidak pakai pilihan, sementara moral itu dipilih, moral itu dididik, dibina moralnya orang ini di pilihan yang ada momentumnya ya, kadang-kadang ada momentumnya dalam situasi kepentingan tertentu dia harus memilih kan, memilih si A atau B. Moral orang juga dididik kan, nggak Pak Irman nggak bisa moral itu langsung orang, karena misalnya nih A yang sangat baik, mulia dan lain sebagainya, di suatu fase kehidupannya berkumpul dengan B yang bejat. Kemudian kita bilang ini A ini bejat gara-gara B, atau B ini mulia gara-gara A. Nggak bisa, karena dia tiba-tiba berada dalam satu fase kehidupannya harus bergandengan. Ya, boleh jadi dia bergandengan karena tempat hidupnya tinggalnya sama, atau dia kebetulan terhubung dengan kampus yang sama atau kerja yang sama. Jadi saya kira itu tidak boleh. Bahkan mungkin pilihan politik juga terkait misalkan dengan, wah kalau saya nggak milih dia, saya nggak bisa makan, nggak bisa, ya, sangat sekuler gitu kan, tidak terkait dengan kemazhaban, sangat duniawi lah. Sementara kemazhaban kan keyakinan. Dan ini saya kira juga suatu yang penting untuk kita tekankan, bahwa mazhab bukan ideologi, mazhab bukan partai politik, mazhab bukan praktek akhlak, bukan. Mazhab adalah serangkaian, mazhab sebagai yang kita kenal sekarang, serangkaian pandangan keagamaan yang bisa dilihat formalnya gitu. Tentu ada keyakinannya, tapi keyakinan nggak bisa diukur. Kepercayaan kepada Allah, tauhid, mazhab ini tauhid, mazhab ini tauhid, tapi tauhid ini gimana ya? Nggak tahu. Orang bertauhid atau syirik kita nggak tahu. Bahkan kalau kita rujuk kepada Al-Quran secara tegas mengatakan tidak beriman sebagian besar orang kecuali mereka musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun, dan tidak beriman sebagian besar mereka kecuali mereka syirik. Ini bayangkan, ini pernyataan sangat keras dari Al-Quran. Artinya Allah ingin mengatakan apa? Iman formal belum tentu menjadikan orang itu beriman secara hati, karena hati nggak ada yang tahu. Artinya boleh jadi hatinya orang itu musyrik, tampilannya mukmin. Seperti orang boleh jadi Syiah secara formal, tapi perilakunya anti terhadap seluruh ajaran dan perilaku para imamnya. Boleh jadi. Sangat boleh jadi. Nah, itulah mengapa kita bisa simpulkan Islam KTP, ada juga Syiah KTP, ada juga mungkin Wahabi KTP. Wahabi KTP artinya sebetulnya dia tidak ada pilihan lain ya, karena dia itu di situ mau apa lagi jadi Wahabi. Jadi ada Muslim KTP, ada Syiah KTP, ada Wahabi KTP, ada mungkin juga pro perlawanan KTP karena memang hidupnya terpaksa jadi pro perlawanan karena nggak ada lagi. Dan lain-lainnya yang KTP juga gitu. Maksud saya kita juga harus tahu lah
nggak segitunya manusia itu, nggak sehitam putih itu. Iya. Nah, kira gitu. Menarik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi dari peristiwa-peristiwa yang empirik, kejadian-kejadian yang empirik, kita bisa mengambil satu kesimpulan yang besar bahwa kita tidak bisa melihat pilihan-pilihan politik sebagian orang, pilihan-pilihan moral sebagian orang itu sebagai ciri khas sekelompok orang yang bermazhab sama gitu. Ya, beragama juga. Beragama sama, beretnis sama. Kadang kan kalau ada nih si A tukang kawin, oh mazhabnya mana? Oh berarti mazhab ini tukang kawin semua. Kan repot gitu. Repot tuh. Demikian pemirsa sekalian pembahasan kami tentang tadi dua hal itu, yaitu hasil pemilu di Irak dan juga suasana tegang antara Iran dan Azerbaijan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.